adil gitu loh. Kenapa? Terkait Paula dan Mbak Ika masih berlanjut, Panas masih saling speak up dan membuktikan satu sama lain dengan datangnya Paula ke komisi yudisial, lalu muncul lagi rekaman baru. Seperti apa sih? Jadi gini ya, secara psikologis mungkin dianggap itu adalah sebuah perselingkuhan secara kasat mata dan secara hati yang terluka dari sisi Baim. Namun tidak bisa yang namanya udah masuk ke ranah hukum, itu nggak bisa. Yang namanya orang selingkuh itu harus dibuktikan bahwa dia melihat dia sedang bersetubuh. Tidak bisa itu di labeling bahwa dia itu selingkuh. Kalau hanya dengan kata-kata dan ucapan, apalagi dengan dia dan jalan bareng ke mall aja, itu bukan loh dikatakan itu selingkuh loh. Just a friend maybe, atau apa, kan bisa saja seperti itu. Namun ini yang lucunya, hakim sudah bilang bahwa ini merupakan satu perselingkuhan. Dan apa katanya dia bilang, hakim yang bilang itu istri durhaka. Istri durhaka itu perlu nggak disampaikan begitu? Dia mikir nggak dia punya anak? Apakah ini jejak digital ini bisa nggak mempengaruhi anak? Ini yang saya lebalkan. Kenapa saya bersuara keras woman to woman, woman support woman? Itu karena apa? Saya sebagai perempuan, saya tidak mau dihina. Itu penghinaan loh terhadap wanita. Bagaimanapun juga mungkin ada kesalahan Paula, tapi tidak perlu harus dipublikasi sedetil itu. Tolong hargai perasaan anaknya. Karena yang saya garis bawahi di sini bukan masalah saya membela Paula, tapi saya membela anaknya. Tumbuh kembang dan perkembangan anaknya ini harus maksimal. Tidak bisa dia harus ego. Itu kan ego. Dia mengatakan itu, barangkali ada bisik-bisik tetangga dari sana. Kenapa kok bisa seorang hakim berkata seperti itu? Itu nggak lumrah loh. Itu tidak masuk akal kalau menurut saya. Dan sudah disampaikan juga oleh Bang Hotman kan. Nah itu pun juga tidak itu secara hukum dia bilang. Saya bicara tentang psikologis. Psikologis itu mendekati tentang hukum. Bagaimana perasaan orang tersebut mendapatkan dari sisi hukumnya. Nah sekarang hukum sudah melabeling seperti itu. Bagaimana perasaan jiwa seorang Paula dan anak-anaknya. Intinya itu parah loh. Aduh kasihan loh. Saya bukan masalah membela ya, bukan. Tapi bagaimana perkembangan psikologis anaknya. Itu yang saya garis bawahi. Dan jejak digital tidak bisa dihapus. Anytime dia gede sedikit aja, dia udah berselancar di sosial media atau di Google atau apapun itu, membaca berita itu tentang ibunya. Bagaimana tertanam dalam diri anak itu tentang kebusukan dan kejelekan anak. Betul nggak? Itu saja. Dan ini menurut saya tidak adil gitu loh. Kenapa sih? Dulu kemarin waktu nikah baik-baik aja, nah sekarang bercerai. Kok begini gitu. Oke, kita melihat dari sisi Baim. Baim mungkin sakit hati, merasa tersakiti, merasa bahwa diri dia itu istilahnya tidak dihargai oleh perselingkuhannya dan sebagainya. Kita lihat dari dua sisi loh ya. Namun kemarahan itu janganlah dipublikasi untuk egonya dia. Karena dia punya anak laki-laki loh. Nanti apabila anak laki-laki ini berbuat yang tidak atau yang macam-macam dalam tanda kutip ya, dengan hal yang sama terhadap perilaku orang tuanya, mau dikemanain gitu? Meniru apa yang diberikan dan didogma oleh bapaknya. Itu parah loh, itu nggak bisa begitu. Jadi tolong ya, sedikit egonya diturunin untuk perkembangan si anak. Itu aja. Oke, kali Kak, ini ada lagi baru lagi muncul bahwasanya di salah satu data laporan itu Paula dikabarkan juga mempunyai penyakit HIV. Dan lagi-lagi gitu kan, lagi-lagi ada mungkin lagi-lagi ini kita yang menyebutkan seorang ibu lagi ya kan. Pandangan dari wanita seperti apa sih, dan ada yang mengatakan beberapa netizen mungkin baik melakukan kayak berupa rekaman di rekaman Paula sendiri, katanya
komen-komen netizen ada yang bilang karena video lah inilah pengen membuktikan kalau dirinya benar itu memang karena itu buat orang-orang yang picik ya, orang-orang yang dia tidak bisa menerima tentang rasa sakit hatinya. Orang rasa sakit hati biasanya ada sebagian orang karakter ya. Kita bicara tentang karakter. Ada karakter orang kalau dia sakit hati, dia akan mengupas rasa sakit hati itu dan dia akan melampiaskan rasa sakit itu supaya orang tersebut merasa di bawah orang tersebut. Intinya orang itu nggak fair. Dia tidak merasa bahwa dia punya anak, gitu aja sih. Bisa ada indikasi balas dendam nggak sih Mbak kayak Nah gitu? ini tuh termasuk balas dendam dia, termasuk balas dendam merasa sakit hati itu. Nah kalau dia tidak merasa sakit hati ya, ini adalah bentuk balas dendam, gitu. Namanya itu. Kalau yang namanya bilang ada, mohon maaf, penyakit HIV segala macam. Kalau memang itu penyakit dianggap kotor, udah buang aja, susah amat. Kenapa mesti harus ngejelek-jelekin orang itu? Intinya gitu dong, masuk akal dong. Betul nggak? Udah lepaskan. Orang gua udah nggak berguna kok dia. So, Bahkan sekarang pasca Paula cerai dari Mbak Im kan ada Hotman Paris nih nawarin jadi Astri, tapi Mbak Lita kan no, jangan. Dia punya potensi, dia cantik, dia punya karir yang baik. Kenapa tidak dia fokuskan kepada karirnya dia? Akan lebih bahagia dan akan lebih bangga apabila dia berdiri tegak di atas karirnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Walaupun untuk bantuan hukum silakan, tapi untuk bantuan-bantuan yang lainnya no. Harga diri, martabat itu di atas segalanya. You know dong, sebagai ini track recordnya gue nggak mau ngomong, tapi silakan melihat jejak digitalnya. Bukan kita merendahkan siapa Bang Hotman, tidak ya. Namun kan apa yang dipublish oleh dirinya sendiri, oleh Bang Hotmannya sendiri kan seperti apa kualitasnya. Ditambah pada saat waktu nikahan itu ya ada seseorang yang tidak boleh masuk dan sebagainya. Itu kan bagian dari track record dong. Nah jadi apakah kalau misalkan Paula masuk menjadi seorang asisten beliau, akan seperti nasib yang sama dengan dia, dan dia sedang berkerudung dan sudah berkerudung. Menurut saya lebih baik no, lebih baik jualan online. Dah itu aja. Itu lebih terhormat dan orang pasti banyak dukung. Balita terakhir ada Setuju nggak? Setuju kan? Iya. Balita terakhir ada input nggak sih buat Paula sendiri, mungkin ada support juga input buat Paula dan buat Waim juga terkait antara kedua pihaknya. Sorry. Input buat Paula dan Mbak Im sendiri terkait masalah ini. Iya, tadi saya udah bilang, udah berdiri tegak yang namanya single mom. Mohon maaf kalau saya bahasa kasarnya secara netizen itu janda, itu memang konotasinya negatif karena dia bercerai. Beda dengan janda yang ditinggal meninggal. Ya karena janda itu ada dua loh, janda meninggal dan janda cerai. Nah ini jandanya karena bercerai dan ada indikasi penggiringan opini yang kurang baik. Nah oleh karena itu tunjukkan prestasi dan berdiri tegak berdasarkan kemampuan diri dia. Aduh, dia nggak jelek lah, dia cantik, mau gimana pun aja udah banyak kok endorse yang datang. Jangankan dia, gue aja banyak sih. Kalau untuk Mbak Im sendiri, Iya dong, bener kan? Iya. Masukan untuk Mbak Im sendiri. Nah, masukan ya oke. Untuk Mbak Im ya, Mbak Im, kamu tuh orang yang ganteng, saya tahu dan saya tuh adalah ngefans loh sama kamu dulu. Sekarang karena kamu egonya terlalu meletup-letup dan kamu hanya mementingkan diri kamu dan tidak mementingkan kesejahteraan anak kamu dalam perkembangannya, maka saya sedikit miris. Turunkan egomu, kasihanilah anakmu karena anakmu bukan mantan anak, tapi anakmu tetap anakmu dan ibunya adalah Paula. Gak bisa kamu pisahkan begitu saja. Sekalipun kamu marah, sekalipun kamu sebel, dendam, tetap mereka adalah ibu dari anak-anak kamu. Bantulah psikisnya, bantulah perkembangannya agar dia bisa menjadi manusia yang lebih baik daripada kamu dan Paula. oke terima kasih sekali.